Bahagia kali ini tanggal 9 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? 20. Malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas ayat yang ke-21. Apa bunyinya? Bal huwa Qur'anum Majid. Padahal ia adalah Al-Quran yang mulia. Padahal ia adalah Al-Quran yang mulia. Kalau kita perhatikan redaksinya ini, maka kita bisa meraba bahwa ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Karena tidak mungkin ujuk-ujuk padahal, tidak mungkin. Pasti ada apa? Pembahasan sebelumnya. Apa ayat yang berkaitan dengan ayat ini? Ayat nomor 19. Apa bunyinya? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Orang-orang kafir itu selalu mendustakan, selalu menolak kebaikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan karakter orang kafir yang suka menolak, mengingkari, mendustakan kebenaran, Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada kita, sebenarnya yang ditolak sama orang kafir itu apa?
Ternyata yang ditolak oleh mereka adalah Qur'anun Majid. Ternyata yang ditolak oleh mereka adalah Al-Quran yang mulia. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menonjolkan Majid. Apa? Majid. Al-Quran yang Majid. Majid itu artinya mulia, agung, ya, berharga, terhormat, untuk menggambarkan betapa parahnya perilaku orang kafir. Yang mereka tolak itu bukan sembarang buku. Yang mereka tolak itu bukan buku ecek-ecek. Yang mereka tolak adalah buku yang paling mulia, yang paling agung di muka bumi ini. Yang kalau mau wudhu ini perlu apa? Kalau mau baca, mau megang perlu apa? Wudhu. Nek maca pribun kan orang bok. Ngapa maca pribun? Satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang kalau mau baca disyariatkan untuk apa? Wudhu. Bahkan kitab yang paling sahih nomor 2 di muka bumi setelah Al-Quran. Napa? Sahih Bukhari. Napa? Sahih Bukhari, kitab hadis. Bahkan kitab yang paling sahih nomor 2 di muka bumi setelah Al-Quran saja, kalau mau megang nggak harus wudhu dulu. Satu-satunya ini kitab yang harus wudhu dulu, atau disunnahkan atau diwajibkan menurut sebagian ulama wudhu dulu adalah nopo? Al-Quran. Saking nopo nih? Saking mulianya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat Al-Quran dengan Al-Majid, yang mulia, 2 kali. Yang pertama ada dalam surat Qaf. Surat apa? Qaf. Ayat pertama. Apa bunyinya? Wis diwarai surat Qaf. Apa bunyinya? Qaf. Wal Qur'anil Majid. Ya. Demi Al-Qur'an, demi Al-Quran yang mulia. Ini pertama disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua ini dalam surat Al-Buruj ayat pinten? 21. Bismillah. Apa bunyinya? Bal huwa Qur'anun Majid. Nah, malam hari ini kita akan sedikit mengupas. Ketika kita katakan Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu agung, maka muncul pertanyaan, yang agung apanya? Yang mulia apanya? Malam hari ini kita akan membahas 4 poin kemuliaan Al-Quran. Yang pertama, mulia kandungannya. Apa? Mulia kandungannya. Yang kedua, mulia ungkapan bahasanya. Apa yang kedua? Mulia ungkapan bahasanya. Yang ketiga, mulia orang yang mengamalkannya. Apa? Mulia orang yang mengamalkannya. Dan yang keempat, mulia
pahalanya. Coba diulangi. Apa yang pertama? Mulia kandungannya. Yang kedua? Mulia ungkapan bahasanya. Yang ketiga? Mulia orang yang mengamalkannya. Yang keempat? Mulia pahalanya. Yang pertama, bal huwa Qur'anun Majid. Padahal Al-Quran sangat mulia. Apa yang mulia? Yang pertama, kandungannya. Kenapa kandungan Al-Quran itu mulia? Karena Al-Quran itu mengandung ajaran agama yang paling sempurna dan paripurna. Agama apa? Agama Islam. Ya. Jadi kenapa Al-Quran ini mulia? Karena isinya. Karena petunjuk hidup yang ada di dalamnya. Karena tuntunan yang ada di dalamnya. Ajaran yang sempurna dan tidak pernah kadalu warsa. Ya. Makanya nggak pernah ada ceritanya, oh Al-Quran expire. Sehingga jangan sampai termakan propaganda. Apa? Propaganda yang mengatakan wah Al-Quran gue cocoknya mien. Al-Quran ini cocoknya dipraktekkan dulu. Manusia-manusia gurun. Yeah. Itu yang mempraktekkan. Enggak. Al-Quran tidak pernah expire. Al-Quran itu bisa dipraktekkan di mana aja, kapan saja, oleh siapapun saja. Coba diulangi. Al-Quran itu bisa diamalkan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Al-Quran bisa diamalkan kapan saja. 14 abad yang lalu bisa diamalkan, abad ini bisa diamalkan, sampai hari kiamat bisa diamalkan. Karena Al-Quran ini ajarannya memang universal. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab-kitab suci sebelumnya, ajaran yang ada di dalamnya itu banyak yang dikhususkan untuk umat saat itu. Ya. Cocok dipraktekkan untuk umat manusia saat itu. Berbeda dengan Al-Quran. 14 abad yang lalu bisa digunakan, sekarang bisa, besok bisa. Sampai kapan bisa? Kapan saja bisa. Terus apa tadi? Di mana saja. Di mana saja bisa. Di Arab, di Indonesia, di Cina, di Amerika, di Australia, di Eropa, bisa. Jadi nggak perlu kita bikin Al-Quran Nusantara. Ya. Enggak Al-Quran Amerika gitu. Oh berarti nggak boleh diterjemahkan? Boleh, bukan itunya. Terjemahannya enggak apa-apa. Wong dari dulu juga sudah diterjemahkan sejak zamannya Ibu kita Kartini. Sudah diterjemahkan ke bahasa apa? Jawa. Supaya bisa mengerti, memahami makna kandungannya. Ya. Bukan itunya. Tapi kemudian Al-Quran ajaran versi Indonesia Nusantara. Dan dipromokan kemana-mana, izin. Ya. Kok bangga? Izin untuk bangga. Al-Quran itu adalah kitab
kitab yang universal, rahmatan lil alamin. Jangan dipotong-potong. Oh, ini yang versi yang Indonesia itu harusnya kayak gini memahaminya. Enggak. Kapan saja, di mana saja, terus apa? Oleh siapa saja. Oleh siapa saja. Mau tua, mau muda. Mau pemimpin, mau rakyat. Mau suami, mau istri, mau orang tua, mau anak. Laki-laki, perempuan, pedagang, apapun profesi jenengan, kalau pengen sukses dalam profesi jenengan, ada di sini. Pengen jadi presiden yang baik, ada di sini. Ya. Pengen jadi guru yang baik, ada di sini. Pengen jadi ustadz yang baik, ada di sini. Pengen jadi santri yang baik, ada di sini. Neng di ustadz, ya mulanya sinau. Ya. Pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik. Wah, lengkap banget di dalam Al-Quran. Sudah, ini yang pertama, mulia, apa tadi? Kandungannya. Apa yang kedua? Mulia bahasa ungkapannya. Dan kita tahu Al-Quran itu pakai bahasa apa? Arab. Berarti bahasa Arab itu bahasa yang paling istimewa di muka bumi. Makanya nggak usah terpengaruh dengan orang yang anti Arab. Kalau bahasa Arab bukan bahasa yang paling mulia, tidak mungkin akan dipilih menjadi bahasa kitab yang paling mulia. Tidak mungkin. Bukan kok beneran wanu Kanjeng Nabi kang Arab. Loh, saya tanya sama jenengan, apa Allah tidak bisa menurunkan Nabi di Indonesia? Bisa saja. Nabi Nusantara? Nabi Paijo gue. Bisa enggak Allah? Bisa. Jadi Nabi Muhammad SAW diturunkan di Arab itu bukan kebetulan. Bukan untung-untungan. Enggak. Memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Nabi itu dari sana. Al-Quran diturunkannya pakai apa? Bahasa Arab. Karena itulah bahasa yang paling istimewa. Kita bangga dengan bahasa Indonesia tidak masalah. Tapi jangan anti dengan bahasa Arab. Coba dikumpulkan kosakata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Berapa? Akeh banget. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Setu, Ahad, ya, kecuali Minggu ya. Itu semuanya di bahasa Arab. Ya. Bahkan lembaga negara itu pakai bahasa Arab. MPR, DPR, itu bahasa Arab semuanya. M apa? Majelis, bahasa Arab. P permusyawaratan, musyawarah, bahasa Arab. R rakyat, bahasa Arab. Apa Ustaz bahasa Arab ini? Ra'iyah. Apa? Ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rakyat. Anu angel ngomong ra'iyah, wis rakyat bae. DPR. Apa? Dewan.
Itu diwanun, bahasa Arab. Ya. Coba sih dikumpulkan. Kalau nggak salah pernah ada yang ngumpulkan itu. Bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari apa? Bahasa Arab. Kayaknya ada ratusan kayaknya. Malah mungkin ribuan mungkin. Banyak banget. Ya. Jadi mulia bahasa ungkapannya. Bukan sekedar bahasa Arabnya saja. Tapi bahasa Arab itu kan punya level-level. Ya, punya apa? Level-level. Ada yang fasih, ada yang bahasa pasaran, yang jenek carane dewek wong Jawa ya ana kromo inggil, ana apa? Kromo ana ngoko gitu. Ana dahar, ana madang, ana badog. Astagfirullah. Jadi bahasa Arab itu ada level-levelnya. Al-Quran itu adalah level fasih tertinggi. Dan kita tahu orang Quraisy, masyarakat yang Rasulullah SAW dari situ. Itu mereka itu terkenal pujangga. Pujangga di kalangan orang Arab, penyair yang hebat-hebat. Ketika mereka ngelihat Al-Quran, gak bisa mereka nandingi, gak bisa. Ada di antara mereka yang pengen ngarang-ngarang, ya, bikin surat, ya, buat tandingan apa? Al-Quran, diguyu, ketawain. Ya. Coba jangan perhatikan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan enak. Makanya Al-Quran itu, karena saking indahnya, didengerin enak. Ya. Pernah saya dikirimi ada video gitu, ada seorang muslim, dia melakukan semacam eksperimen. Dia bawa Walkman, bawa apa? Walkman, terus nyari non muslim yang dicari yang kelihatannya nggak pernah dengar Al-Quran sama sekali. Didatangi, di syuting ya, didatangi, maaf, mau nggak dengerin ini? Dan rata-rata pada mau dengerin gitu, disetel kalau nggak salah qori yang ada di Masjidil Haram, kalau nggak salah Syekh Sudais atau siapalah, pokoknya baca Al-Fatihah atau pokoknya ayat Al-Quran gitu, baca dengan bacaan yang indah. Setelah beberapa menit, kemudian ditanya, dilepas ditanya, Anda tahu ini apa? Enggak. Berarti memang betul-betul pas milihnya orang yang nggak pernah dengar Al-Quran. Apa perasaanmu ketika dengar suara ini? Hampir seluruh jawabannya amazing. Ya, apa amazing? Luar biasa. Hati saya kayak terbang, tenang. Itu padahal nggak ngerti. Nggak ngerti apa? Buru-buru artinya. Ini apa nggak ngerti. Ini suara apa nggak ngerti dia. Apalagi artinya. Itulah keindahan ungkapan bahasa Al-Quran. Apalagi kalau tahu artinya. Saya kasih contoh satu aja ayat.
yang sering dijadikan sebagai contoh betapa Al-Quran itu indah ungkapannya, padat maknanya, singkat kalimatnya, singkat dan padat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Surat apa? Al-Baqarah 179. Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun." Walakum fil qisasi hayatun. Di dalam qisas ada kehidupan. Kenapa? Di dalam qisas ada kehidupan. Qisasnya apa? Qisas itu ya kira-kira hukuman setimpal lah. Kenapa? Hukuman setimpal. Ada pembunuh, maka hukumannya dibunuh. Itu namanya qisas. Kalau orang yang pendek pemahamannya, di dalam qisas ada kehidupan. Keliru. Di dalam qisas ada kematian. Iya enggak? Iya atau enggak? Berarti Qur'annya keliru. Ketika terjadi qisas, ada yang mati. Betul? Siapa? Pembunuhnya. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan kalimat di dalam qisas ada kehidupan? Padahal ada yang mati. Jawabannya, mati satu, hidup 1000, lebih banyak lagi. Ada satu yang dihukum mati, tapi akan menghasilkan, akan membuahkan kehidupan bagi umat manusia. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kalau orang-orang pada tahu bahwa membunuh hukumannya adalah dibunuh, dijatuhi hukuman mati, maka orang akan takut untuk membunuh. Karena orang takut bunuh, mau bunuh mikir berpuluh-puluh kali. Akhirnya yang terjadi adalah kehidupan buat orang banyak. Tapi kalau misalnya membunuh, terus apa hukumannya? Dipenjara, terus engkau oleh apa? Remisi 17 Agustus, remisi apa mening? Badak, remisi apa mening? Dan sebelumnya bisa disuap pula. Bisa disuap pula. Sudah jauh di bawah tuntutan jaksa karena main apa? Suap. Setelah itu dapat ini, dapat itu, dapat sampai akhirnya cuma hitungan beberapa tahun. Kira-kira orang ngelihat hukuman seperti itu kapok-kapok? Ya. Wah, paling kurang tahun. Ya hidup-hidup engkau nyatakan kerja, ya kan wis disediani mangan nang penjara. Itulah keindahan ungkapan Al-Quran. Baik. Pertama, mulia kandungannya. Dua, mulia ungkapan bahasanya. Tiga, mulia orang yang mengamalkannya. Karena waktunya terbatas, saya akan singkat. Mulia orang yang mengamalkannya. Saya bawakan satu kisah saja untuk menggambarkan betapa mulianya orang yang mengamalkan Al-Quran. Umar Ibn Khattab ketika jadi khalifah,
Mekah dipimpin oleh seorang gubernur namanya Nafi'. Sinten? Nafi'. Pada suatu hari Nafi' pergi. Ada urusan untuk beberapa waktu. Biasanya kalau gubernur pergi ada PLT. Ada PLT. Nah, ketika pergi itu ternyata dalam perjalanan ketemu sama Umar, atasannya. Ditanya sama Umar, siapa yang kamu tugasi untuk jadi PLT? Ya, PLT itu pelaksana tugas ya. Apa? PLT itu apa? Semuanya pegawai sementara lah. Ya, pejabat sementara lah intinya gitu ya. Siapa yang kamu jadikan PLT? Kata Nafi' Ibnu Abza. Sinten? Ibnu Abza. Umar ini nggak pernah dengar. Nama ini nggak pernah dengar. Maka Umar bertanya, Ibnu Abza itu siapa? Kata Nafi', Ibnu Abza itu salah satu budak kami. Salah satu budak. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya, loh, Mekah loh. Mekah itu kan isinya apa? Ningrat, bangsawan, orang-orang kaya. Kok bisa-bisanya yang kamu jadikan PLT itu budak? Ternyata Nafi' punya alasan. Apa kata beliau? Innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil faraid. Wahai Umar, dia budak tapi dia hafal Al-Quran dan dia paham ajaran agama. Begitu dengar jawabannya, Umar enggak protes lagi. Malah justru Umar kemudian berkata, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Quran dan akan menjatuhkan derajat sebagian orang dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Diangkat karena apa? Mengamalkan Al-Quran. Dijatuhkan karena meninggalkan Al-Quran. Yang terakhir, mulia pahalanya. Bismillah. Saya akan bawakan hadis yang jarang didengar, padahal hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Uqbah. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW menjumpai para sahabatnya kalangan ahli suffah. Ahli suffah itu adalah para sahabat yang miskin, yang gak punya tempat tinggal, tinggalnya di Masjid Nabawi. Gak punya tempat tinggal, gak punya saudara, akhirnya tinggalnya di masjid di bagian belakang. Pada suatu hari Nabi SAW menemui ahlus suffah. Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau pagi ini pergi ke pasar hewan, kemudian pulang dengan membawa 2 ekor onta istimewa.
Disebutkan di sini onta istimewa yang kalau sekarang dirupiahkan seekornya sekitar 100 juta. Gratis kata beliau. Mau enggak? Nek jenengan ditawari pripun? Belum. Mau 2 ekor unta yang istimewa ya dan gratis. Bukan nyolong, bukan kerampok. Maka kata para sahabat, tentu wahai Rasul, kita semuanya mau. Apa kata Nabi SAW? Afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Kalau kalian pengen mendapatkan lebih dari itu, lebih dari apa? 2 ekor unta istimewa yang harganya 200 juta. Kalau kalian pengen lebih, mendapatkan lebih istimewa dari itu, berangkatlah ke masjid. Kalian di masjid belajar atau mengajar atau membaca 2 ayat Al-Quran. Itu lebih istimewa dari 2 ekor unta mahal. Malam hari ini kita belajar berapa ayat? 1. Sama ayat tadi juga ada ya, ayat yang kita bahas juga kan. Berarti jenengan itu dapat lebih istimewa dari 2 ekor unta. Seneng apa orang? Seneng apa senub? Ya. Saya heran terus terang dengan sebagian orang berangkat ke masjid. Neng masjid bengong, domblong. Saya heran. Nunggoni azan, nunggoni apa? Qomat. Suwe temu ora muni-muni. Bolak-balik. Lah, ngaji ngapa? Ambil Al-Quran. Kira-kira nih, antara azan dengan qomat, jenengan buka Al-Quran, kira-kira dapat berapa ayat? Ustaz aku bisa baca Quran. Sinau. Masa baca Al-Fatihah nggak bisa? Jenengan belum bisa baca Al-Quran, minimal jenengan baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masa surat Yura bisa ya kebangetan banget, Bok? Coba sekarang Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Berapa ayat coba? Ya. Maka habis ini saya nggak pengen lagi ngelihat ada orang di masjid apa? Domblong. Apa mending dolanan HP? Main game mending. Waduh Jan, ki wong kebangetan banget nang masjid kok malah dolanan apa? Game sih kepriwe. Ya. Ini keistimewaan pahala napa? Membacanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menota segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.